Oke, minasan, ohayo gozaimasu, selamat pagi semuanya. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba sharing mengenai hal-hal apa saja sih yang tidak diajarkan di LPK atau Lembaga Pendidikan Kerja saat teman-teman belajar bahasa Jepang di Indonesia ya, teman-teman khususnya. Mungkin banyak orang-orang yang lolos saat seleksi di Indonesia, namun saat datang ke Jepang itu berasa, wow, kaget. Kenapa? Alasannya yaitu yang pertama yaitu culture shock, teman-teman. Culture shock, ya jelas perbedaan budaya itu sangat jelas di sini, teman-teman. Jadi teman-teman itu akan mengalami yang namanya culture shock ketika saat pertama kali tiba di Jepang. Ini tidak diajarkan di LPK, teman-teman. Dan culture shock seperti apa sih? Kayak contoh teman-teman ketika datang ke Jepang, pasti yang namanya perbedaan budaya itu sangat jelas terlihat, teman-teman. Kemudian perbedaan aturan juga sangat jelas terlihat, teman-teman. Kemudian kehidupan sehari-hari juga sangat terlihat jelas, teman-teman. Sangat berbeda. Jadi teman-teman akan merasakan yang namanya culture shock, teman-teman. Kemudian yaitu cara mengatur keuangan, teman-teman, atau manajemen keuangan. Kenapa? Karena saat kita di LPK itu tidak diajarkan bagaimana cara memanajemen uang dengan baik, teman-teman. Karena di LPK kita hanya belajar bahasa Jepang dan budaya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah datang ke Jepang dengan gaji besar, itu tidak bisa menjamin bahwasanya teman-teman itu bisa menabung dengan baik. Teman-teman bisa mengontrol yang namanya expense. Teman-teman itu bisa tahu yang namanya income-nya berapa. Teman-teman harus memahami inilah. Yang namanya manajemen keuangan ini sangat penting, teman-teman, ketika nanti teman-teman di Jepang, teman-teman. Makanya cari tahu bagaimana cara manajemen keuangan dengan baik, teman-teman. Karena ini tidak diajarkan di LPK, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu etika di tempat kerja, teman-teman. Bagaimana cara kita komunikasi dengan atasan kita, bagaimana cara kita komunikasi dengan rekan kerja kita, itu kita tidak diajari di LPK, teman-teman. Dan Hokoku Renraku Sodang atau Horenso. Mungkin banyak yang sudah mempelajari juga ya tentang Hokoku Renraku Sodang ya. Ini pun adalah salah satu etika yang benar-benar dijaga di Jepang, teman-teman. Ya, mulai dari Hokoku. Ketika teman-teman mengalami masalah, itu teman-teman harus Hokoku. Harus laporan, teman-teman. Kemudian Renraku, teman-teman. Harus menghubungi siapa. Kemudian baru nanti disodangkan, teman-teman. Baru dikonsultasikan. Nah, etika inilah yang jarang dipelajari, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat yaitu kehidupan sehari-hari di Jepang. Kayak contohnya, teman-teman, cara membuang sampah di sini itu jelas berbeda. Belanja juga nanti bagaimana cara belanjanya, apakah halal atau tidak halal. Bagaimana cara menaiki transportasi kayak bis, kereta, singkangseng, terus kapal dan lain sebagainya, teman-teman. Terus bagaimana caranya membayar tagihan kayak tagihan listrik, gas, tagihan wifi. Itu semuanya tidak diajari di LPK, teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan semua ilmu itu secara langsung di sini, teman-teman. Nah, yang kelima yaitu tekanan mental, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman bahasa Jepangnya saja sudah kacau, pasti adaptasinya pun kacau, teman-teman. Yang ada pasti sering dimarahin oleh bos-bos, teman-teman, oleh senior-senior, teman-teman. Jadilah tekanan mental, teman-teman. Nah, terus juga di sini tuh teman-teman harus bisa yang namanya mengelola stres, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya mengelola stres itu tidak diajarkan di LPK, teman-teman. Kalian akan merasakan yang namanya bagaimana tekanan dari atas, bagaimana kita harus bisa mengelola stres, bagaimana kita harus tersenyum. Kalian akan merasakan langsung nanti di sini, teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, teman-teman, yaitu hak dan kewajiban, teman-teman. Nah, poin ini juga tidak diajarkan di LPK, teman-teman. Kayak teman-teman nanti bayar asuransi itu seperti apa, potongannya itu berapa, per bulannya berapa, apakah bisa diambil lagi. Terus ada lagi yang namanya bayar nengking atau kalau di Indonesia itu pensiun. Terus bayar pajak nanti per bulannya berapa. Kalian itu tidak diajarkan, teman-teman. Nanti kalian akan mengerti hal-hal tersebut nanti ketika sudah sampai di sini, teman-teman. Nah, jadi saran dari saya, teman-teman, pokoknya pelajari bahasa Jepang dengan baik, teman-teman. Kenapa? Karena kalau bahasa Jepang teman-teman ini sudah baik, itu semuanya pasti akan terkendali, teman-teman. Teman-teman tidak akan mengalami kesusahan, teman-teman, baik berkomunikasi, baik saat sosialisasi dengan sekitar, ataupun ada masalah kita bisa nanya karena kita bisa bahasa Jepangnya, teman-teman. Itu, teman-teman. Yang kedua yaitu kalau nggak tahu, bertanyalah pada senior. Tanyalah pada senpai, teman-teman. Kenapa? Ya memang
kalau di Indonesia tidak ada itu yang namanya senioritas ya, mungkin ya. Tapi kalau di sini ini masih menjunjung tinggi yang namanya senioritas, teman-teman. Di mana ada senpai, di mana ada kohai, itu di Jepang masih diterapkan, teman-teman. Lalu kemudian yaitu terus beradaptasi dan terus berkembang, teman-teman. Jangan berhenti, jangan stuck di situ, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, LPK itu hanyalah satu lembaga ya, teman-teman, atau awal tempat teman-teman itu mengenal apa sih itu Jepang, teman-teman. Intinya kayak teman-teman ini harus punya fundamental nih. Nah, LPK ini adalah fundamentalnya, teman-teman. Fundamental untuk mempelajari bahasa dan budaya itu adanya di LPK, teman-teman. Jadi, kesuksesan di Jepang itu ditentukan oleh kemampuan teman-teman sendiri, teman-teman. Dari kemampuan belajar teman-teman sendiri, teman-teman. Makanya teman-teman harus tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang. Supaya lebih fleksibel nanti di Jepangnya, teman-teman. Tidak mengalami kesulitan, teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bisa menjadikan informasi buat teman-teman. Bisa menjadikan sebuah wawasan buat teman-teman. Pokoknya terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support saya. Kore de owarimasu. Saya April Pertama. Makoto ni arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu. Mata ne.